الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. Alhamdulillah adalah pujian yang paling pantas terucap dari lisan serta diwujudkan dalam amal perbuatan. Karena berkat kedua dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan berbagai macam kesempatan juga kenikmatan yang mana dengan kenikmatan tersebut kita upayakan, kita curahkan untuk menjalankan berbagai macam peribadatan kepada Zat yang Maha Rahman. Hadirin iman sedang rahimahumullah, seorang manusia pasti akan mendambakan kehidupan yang baik serta balasan yang berlipat ganda. Maka secara manusiawi pantas kalau kita memberikan sesuatu yang kecil tapi ingin balasan yang besar, itu sangat wajar manusiawi. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat kepada kita, kalau kita ingin memiliki kehidupan yang baik, balasan yang terbaik bahkan melebihi dari apa yang telah kita amalkan, kata Allah, man amila sholihan, barang siapa yang dia beramal dengan amalan yang sholih. Secara bahasa sholih ini memang bermakna baik. Sholih itu memang amal yang baik, tetapi bukan sekedar baik. Imam Ibnu Katsir menjelaskan yang disebut dengan amal soleh ialah al-mutabi li kitabillah wa sunnati nabi, amal yang mengikuti kepada Quran dan Sunnah. Atau Dr. Zuhairi mengungkapkan dengan bahasa yang lain yaitu al-a'malul mutabiqah, amal-amal yang cocok, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Maka kalau ada orang yang dia bersedekah tapi dari hasil yang haram, itu tidak bisa dikatakan sebagai amal soleh. Dan saya bersedekah kepada korban, umpamanya yang terjadi saat ini korban banjir, tapi dari hasil korupsi, maka itu bukan amal soleh. Kenapa? Karena orangnya mencuri. Kata Allah, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, orang yang mencuri baik laki-laki ataupun perempuan, potong kamu. Ini mengisyaratkan bahwa dengan alasan apapun mencuri tidak dibenarkan. Walaupun uang itu tersalurkan dengan hal yang dikatakan baik, tapi caranya tidak sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, dengan yang Rasul perintahkan, maka itu bukan amal soleh. Artinya amal soleh harus cocok dengan Al-Quran dan As-Sunnah, perintah Allah dan Rasul. Maka dalam beramal, kata Allah, baik laki-laki ataupun perempuan, tidak ada perbedaan. Jadi tidak ada diskriminasi gitu. Ada lelaki misalkan, amalnya bisa lebih besar daripada perempuan. Perempuan pun sama, ketika sebagai laki-laki kita memiliki amal khusus, begitu amal yang bisa lebih dari perempuan, maka perempuan pun punya amal yang bisa melebihi laki-laki.
fastabiqul khairat, silakan berlomba-lomba dalam kebaikan, tidak membedakan mau itu laki-laki ataupun perempuan. Karena hakikatnya laki-laki dan perempuan adalah dua gender yang Allah ciptakan untuk saling melengkapi, bukan untuk bersaing. Sama halnya dengan Allah menciptakan berbagai suku, berbagai bangsa, berbagai bahasa, bukan untuk bersaing, tapi bagaimana kita berlomba-lomba dalam amal kebaikan. Semua berhak untuk beramal soleh dengan semaksimal mungkin. Silakan minta karina usaha, baik laki-laki ataupun perempuan. Tetapi Allah mengingatkan bahwa beramal jangan sekedar beramal. Wa mu'minun, tetapi ia beramal harus dalam keadaan beriman. Kenapa? Karena iman adalah wadah amal. Sebagaimana Allah mengingatkan dalam Quran surat Al-Baqarah, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Orang yang ia murtad dari agama Allah, lalu ia mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan berbuat kekufuran, tidak beriman kepada Allah, fa'ulaika habitat a'maluhum fid dunya, maka mereka itu amal-amalnya binasa, sia-sia. Ada seseorang yang bukan muslim, tidak mukmin, lalu dia beramal, bersedekah, maka amalnya tidak diterima oleh Allah. Tetapi kata Nabi, untuk membedakan nanti mana balasan umat Islam atau mukmin dengan yang kafir, itu bisa dibedakan. Walaupun orang kafir itu nanti beramal, amalnya hanya cukup untuk memenuhi kehidupan di dunia saja. Tetapi orang mukmin, ia mampu dengan amal yang dikerjakan di dunia menghidupi kehidupan dunia dan akhirat. Maka kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim yang diterima dari sahabat Anas, inna Allaha la yadhlimu mu'minan hasanah, sesungguhnya Allah tidak akan mendolimi sedikit pun kebaikan yang dilakukan oleh orang mukmin. Yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Orang mukmin yang dia beramal kebaikan sedikit pun, maka ia akan dibalas di dunia, diberikan kenikmatan di dunia. Wa yujza biha fil akhirah, bahkan akan dibalas, diberi ganjaran di hari akhirat. Wa amma kafir, sedangkan orang kafir, fayut amu, maka mereka diberikan makan bihasanati ma'amila biha lillahi di dunia, maka dengan amal-amal kebaikan itu hanya untuk cukup memenuhi kehidupan dunianya saja. Hatta idza afda ila akhirat, maka tatkala mereka sampai di negeri akhirat, lam yakun lahu hasanatun yujzanya, maka mereka tidak akan menemui sedikit pun kebaikan yang mereka kerjakan di dunia menjadi balasan di akhirat. Maka ini membuktikan bahwa ketika kita beramal soleh apapun, baik sedikit ataupun banyak, yang terpenting apa? Bahwa amal tersebut kita hiasi dengan keimanan. Kita melabeli diri kita iman, melabeli diri kita sebagai umat mukmin, maka kalau kita beramal, maka amal kita harus didasari karena lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum. Ketika di waktu pertama tadi kita sama-sama membahas bahwa syarat dari mendapatkan kehidupan yang baik dan balasan yang tiada tara itu adalah dengan beramal soleh yang diikat dengan keimanan. Maka seperti apa kehidupan baik yang kita dambakan? Maka kata para ulama yang coba saya simpulkan itu ada dua kehidupan baik, Pak. Yang pertama yang kita rasakan hari ini di dunia, jadi kehidupan baik yang kita rasakan di dunia, yang disebut dengan hayatan thayyibah. Lalu yang kedua adalah kehidupan yang baik yang akan kita rasakan di akhirat. Maka
kehidupan yang baik di dunia ini akan kita rasakan satu dalam bentuk rezeki yang halal dan baik. Rezeki yang kita nikmati itu bukan hanya harus halal tapi baik. Meskipun nanti baik tidak bisa dijeneralkan begitu, karena ada yang menurut si A baik rezeki itu, tapi menurut si B tidak baik. Ya sebagai contoh makanan sayuran hijau bagi orang yang normal itu kan bagus untuk kesehatan, tapi bagi orang yang punya penyakit asam urat itu kan jadi petaka, jadi penyakit. Nah ini contoh bahwa yang disebut dengan rezeki yang baik, makanan yang baik itu tidak bisa ditentukan kriteria secara umum, tetapi nanti dilihat dari kondisi diri masing-masing. Makanya ada dokter, ada ahli kesehatan untuk apa? Untuk melihat standar itu bagi seorang muslim, seorang mukmin itu adalah kebahagiaan ketika kita memiliki seorang dokter, seorang ahli kesehatan untuk apa? Mengukur makanan yang baik itu yang seperti apa bagi diri. Kalau yang halal sudah pasti kita ketahui, artinya makanan yang tidak dilarang. Itu adalah yang pertama, rezeki yang baik dan halal. Yang kedua yang disebut dengan kehidupan yang baik di dunia itu berupa qanaah. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qad aflaha man aslam. Berbahagialah wahai orang yang beragama Muslim, yang ia menyerahkan diri kepada Allah. Wa rizqu kafaafan, dan diberikan rezeki secara cukup. Wa qanna'ahu bima atahu, dan Allah berikan kecukupan terhadap apa yang telah Allah berikan kepada. Maka kecukupan itu ada dua. Ada memang Allah memberikan rezeki itu cukup. Dua, ada sifat kecukupan yang ada dalam diri kita. Maka kalau kita renungi, kita rasakan, kita sadari rezeki yang Allah berikan itu cukup. Tapi pertanyaannya, apakah kita merasa cukup? Nah inilah yang disebut dengan kehidupan yang baik. Allah memberikan rasa kecukupan, bukan hanya rezeki yang cukup, tapi sifat kecukupan, sifat qanaah yang ada dalam diri kita, yang membuat diri kita menjadi abdan syakuran, hamba yang bersyukur. Lalu yang ketiga ada juga ibadah di dunia, ibadah di dunia. Kita semua bisa melaksanakan sholat. Sebentar lagi Ramadan kita melaksanakan saum, diberikan kesehatan, bisa beribadah. Itu kehidupan yang baik, kata Allah. Bahkan wa ta'atu lillahi wa syirahu biha. Kita merasa taat kepada Allah itu senang, ibadah biasa. Ada ketenangan ketika beribadah, itu yang disebut dengan kehidupan yang baik di dunia. Maka yang kedua kehidupan yang baik yaitu adalah di alam akhirat. Ini yang disebut dengan walanat ziyanahun di ahsani makanu ya Allah. Ketika kita sedang melewati kehidupan dunia yang pada ini, melakukan berbagai macam amal, coba kita renungi bahwa seberapa besar amal yang kita lakukan di dunia. Amal sebesar apa yang kita lakukan di dunia, sedangkan Allah nanti memberikan balasan di akhirat berupa surga, yang mana surga itu mala ainun ro'a, maka tidak pernah melihat, wala udhunun sami'at, telinga tidak pernah mendengar, wala khataru fi qalbi basharin, dan tidak pernah sedikit pun terbersit di dalam hati manusia. Kita amal dengan sedikit apapun, bahkan kalau amal baik dan amal buruk kita hanya beda sedikit, amal baik kita lebih banyak, kita akan dimasukkan ke dalam surga, yang mana surga itu kenikmatannya sangat luar biasa. Itu yang disebut dengan di ahsani makanu ya Allah. Kita beramal sedikit, tapi Allah memberikan balasan yang luar biasa. Bahkan kita ketahui bukan saja nanti di surga, calon penghuni surga yang ia beramal solid dengan timbangan yang lebih berat daripada amal buruk, ketika di alam kuburnya saja kita diberikan kenikmatan, ditemani dengan sosok yang harum, yang wangi. Ketika di padang mahsyar dikumpulkan oleh Allah, diberikan naungan, bahkan nanti diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau seperti itu, bahasa sebenarnya tetap kita
Padahal syaratnya hanya satu, ia beramal soleh, yang amal soleh itu diikat oleh keimanan. Maka ini mewakili manusia dan Allah. Secara manusiawi tentu kita mengharapkan itu semua, baik di dunia ataupun di akhirat. Kehidupan yang baik selalu kita dambakan, selalu kita nanti-nantikan, bahkan selalu kita berharap itu ada di hadapan kita. Tapi mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan berbagai macam amal soleh yang mana bukan sekadar beramal, tapi amal tersebut betul-betul dilandaskan oleh rasa atau timbul dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan kenikmatan tersebut, dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari berbagai macam siksa baik di dunia ataupun di akhirat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa